Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah yang diperkirakan teman-teman NU, Kementerian Agama, dan lain-lain akan jatuh Idul Fitrinya 22 April ya. Kita menunggu hasil resmi dari sidang isbat. Namun demikian semuanya kita bisa salah ya. NU bisa salah, Menteri Agama bisa salah, saya bisa salah, Anda juga bisa salah ya. Bisa salah itu bagus agar kita bisa memperbaiki diri. Sementara teman-teman dari Muhammadiyah sudah menetapkan berdasarkan hisab Idul Fitri adalah 21 April. Jadi ada dua Idul Fitri ya. Kementerian Agama dengan sidang isbatnya akan 22 April, sementara Muhammadiyah akan 21 April ya. Silahkan seperti apa. Kenapa kok terjadi perbedaan? Karena Paman Apik ini melakukan hisab dengan aplikasi Android ya di Bandung, tingginya 1,5 derajat. Nah, ini cukup tinggi tapi belum memenuhi kriteria untuk Imkanur Ru'yat. Sehingga 21 April bagi teman-teman NU masih 30 Ramadan. Sementara bagi teman-teman Muhammadiyah 21 April sudah 1 Syawal. Disitulah terjadi perbedaan. Jadi gimana harusnya? Nah, ini Paman Apik memberi masukan ya untuk teman-teman NU dan Kementerian Agama. Barangkali bisa dipertimbangkan menggunakan conjecture and refutation. Ini adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa bertumbuh terus. Ketika kita meyakini 22 April itu Idul Fitri, itu adalah konjektur atau teori. Atau hipotesis. Yang mana teori atau hipotesis itu perlu kita tolak. Nah, kita sendiri yang menolak. Karena hipotesis kita itu bisa salah. Gitu. Jadi malahan refutation kita sengaja mencari kesalahan diri kita sendiri. Metodenya disebut dengan falsifikasi sains empiris. Nah, kehebatan NU itu menggunakan ru'yat dan pemerintahan sehingga empirisnya kuat. Untuk mencari kesalahan diri sendiri, justru teman-teman NU itu bisa mencari bukti bahwa Idul Fitri itu yang benar 21 April. Gitu kira-kira ya. Itu menyalahkan diri sendiri yang 22 April ya. Nah, caranya gimana? Yaitu 20 Aprilnya berharap berhasil ru'yat hilal. Kalau 20 April itu berhasil ru'yat melihat hilal, maka 21 Aprilnya Idul Fitri. Nah, dengan demikian NU jadi terbuka, pemerintah jadi terbuka. Oh, ternyata bisa 21 April ya. Ya, bukan hanya 22 April seperti teori yang saya sangkakan gitu. Nah, jadi saya bisa salah gitu. Teman-teman NU bisa salah maksudnya kalau bagi refleksi teman-teman NU sendiri ya. Kementerian Agama bisa salah kalau bagi teman-teman Kementerian Agama yang berpikir. Kalau saya bisa salah kalau saya yang berpikir gitu ya. Nah, Anda juga gitu dalam diri Anda sendiri perlu saya bisa salah gitu ya mikirnya. Ini dikenalnya sebagai fallibilism, yaitu meyakini bahwa diri kita bisa salah. Belum tentu salah, tapi bisa salah. Karena kita tahu bisa salah, maka bisa kita perbaiki. Salah satu programnya dengan program riset saintifik, program riset yang progresif. Gimana itu? Kalau saran saya gini, teman-teman NU itu menurunkan kriteria dari 3 derajat menjadi 1 derajat. Ini ada kemungkinan nanti akan bisa sepakat dengan Muhammadiyah ya, karena di tengah-tengah. Ketika kita sudah menetapkan kriteria misalkan 1 derajat, kemudian dari hisab Imkanur Ru'yat itu 21 hari lebih awal sudah ditetapkan bahwa Idul Fitri adalah 21 April. Kenapa? Karena kan 1,5 tadi di Bandung saja, gitu ya. Sedangkan kriteria kita 1 derajat. Jadi 21 hari lebih awal, 7 Ramadan atau 10 Ramadan gitu, ditetapkan di sidang isbatnya bahwa Idul Fitri 21 April. Meski demikian, kita tetap perlu ru'yat, perlu empiris pada 20 Aprilnya. Kalau ru'yatnya gagal, tidak melihat hilal, maka tetap 21 April meskipun nggak melihat hilal Idul Fitrinya. Hanya saja kriterianya nanti naik, yang tadi 1 derajat naik menjadi 1,2 derajat misalnya. Tetapi kalau sukses melihat hilal, jadi 20 April itu hilalnya memang kelihatan, maka ya benar Idul Fitri sesuai 21 April. Nah, kriteria bisa turun dari 1 derajat menjadi 0,9 derajat misalnya. Nah, itu bisa didiskusikan. Nah, disinilah program risetnya progresif. Jadi ru'yat tetap penting, menjadikan progresif terhadap kriteria. Nah, dengan demikian perlukah dibuat sama di seluruh Indonesia, dibuat serentak? Kalau menurut saya perlu. Karena
kalau serentak lebih kompak dan teman-teman kita di Indonesia Timur terutama bisa lebih yakin kan kalau udah 21 hari lebih awal ditetapkan gitu. Misalnya lebarannya 21 April, teman-teman kita di Papua, Makassar, nah itu sudah bisa siap-siap lebih awal. Ya sebenarnya di Jawa juga, di Sumatera dan lainnya bisa siap-siap gitu kan, karena perlu menyiapkan bahan makanan, tempat sholat id dan sebagainya. Nah kalau harus nunggu sidang isbat kan sidang isbatnya jam 19 waktu Indonesia Barat kan, berarti teman-teman di Papua kan sudah pukul 21 itu diputuskan. Ya kalau lebarannya dimundurkan masih oke-oke saja, masih ada persiapan. Kalau tiba-tiba ada 21.00 waktu Indonesia Timur diputuskan besok lebaran kalau belum siap. Nah, itu kan sayang juga. Nah, ini beberapa masukan, moga-moga bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen di bawah ini, like, subscribe, dan share ya. Kita bisa diskusi untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.